Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan pecinta channel Belajar Sepanjang Hayat Sulianto.id. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melanjutkan training virtual bahasa Inggris berbasis Formula 33. Masih dengan instruktur Mr. Nizam, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada episode 1 dan 2, yaitu tentang apa itu bahasa dan bagaimana kita mengaktifasi mesin penginggris yang sudah dikaruniakan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu apa yang sudah kita pelajari pada episode 2 episode sebelumnya. Baik, pada 2 episode sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bahasa tidak ada gunanya baru pada tahap praguna. Bahasa akan berguna apabila dia menjadi berbahasa. Dan bahasa sendiri itu adalah secara sederhana adalah kalimat. Oleh karena itulah maka berbahasa adalah berkalimat. Apa yang dilakukan oleh orang ketika berbahasa atau berkalimat? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah memproduksi dan menerima bahasa. Jadi orang bisa berkomunikasi, itu kegiatannya hanya ada dua, yaitu memproduksi dan menerima kalimat. Apa yang bisa kita jadikan modal untuk mengaktifasi, untuk belajar bahasa Inggris dengan metode Formula 33 ini? Modalnya sangat sederhana, yaitu akan kita manfaatkan kemampuan kita berbahasa Indonesia dan atau bahasa daerah agar kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris. Sehingga kita akan menggunakan alat namanya mesin penginggris. Mesin penginggris ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru, karena ini merupakan anugerah Sang Maha Pencipta yang sudah diberikan kepada manusia dalam bentuk software, ya, perangkat lunak yang sangat kompleks yang ada di otak kita, yang ada di kepala kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan manusia, bahkan mungkin dengan makhluk selain manusia, tapi kita berkonsentrasi kepada komunikasi kita antar sesama manusia. Jadi memanfaatkan mesin penginggris, ya, yang sudah ada di otak, di kepala kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah maka selagi saya mengaktifasi mesin penginggris, maka contoh-contoh yang akan saya berikan juga masih dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena ingat, cara kerja mesin penginggris ini adalah masukannya, input atau masukannya adalah kalimat bahasa Indonesia atau bahasa daerah, lalu kita proses, ya, sedemikian rupa dalam mesin penginggris kita yang ada di otak kita, lalu akan kita keluarkan menjadi kalimat bahasa Inggris. Oleh karena itulah, selagi masa aktivasi mesin ini, maka contoh-contoh yang akan berikan masih, ya, dengan contoh-contoh berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kapan kita akan menggunakan contoh berbahasa Inggris? Kalau sudah kita install. Nah, hari ini kita akan menginstal salah satu perangkat lunak yang paling penting, bukan yang paling penting, yang salah satu perangkat lunak yang penting dalam aktivasi mesin penginggris ini, yaitu menentukan VNV. Apa itu? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi materi 2 kita pada kesempatan kali ini adalah langkah 1. Jadi untuk mengaktifasi mesin penginggris itu kita butuhkan 3 langkah saja. Nah, hari ini kita akan
saya akan sampaikan, saya akan bahas langkah pertama yaitu tembak VNP. Bagi Bapak Ibu pencinta dan sobat channel Belajar Sepanjang Hayat Suyanto dan ID yang tidak suka dengan kata tembak atau alergi dengan kata tembak, ya kita ganti dengan kata tentukan atau menentukan. Jadi langkah pertama itu adalah menembak atau tembak atau tentukan atau menentukan VNP. Apa itu VNP? Ini akan kita bahas. Baik, jadi kita harus sadar bahwa kata kunci yang akan kita mainkan dengan menggunakan metode Forma 33 ini adalah kalimat ya. Jadi di kepala kita itu harus terpatri bahwa kita akan bermain-main di seputar kawasan kalimat. Oleh karena itulah maka kata kuncinya adalah kalimat. Nah, sekarang bagaimana kita lihat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalimat bahasa Inggris itu bisa kita lihat bagaimana. Bagaimana sebaiknya cara memandang kalimat dalam bahasa Inggris itu. Mungkin orang masih bertanya-tanya, ini kok ribet banget sih bahasa Inggris, ada begini, ada begitu. Nah, lalu kita lihat dulu bagaimana cara pandang kita terhadap kalimat bahasa Inggris. Sebetulnya kalimat bahasa Inggris itu sederhana saja, cuma ada 3. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 3 saja sebetulnya. Nah, pertanyaan kita adalah, bagaimana cara kita membedakan ketiga kalimat itu? Nah, caranya gampang. Untuk membedakan ketiga jenis kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita harus melihat perilaku subjeknya. Jadi, yang membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lain adalah perilaku subjeknya. Nah, mari kita lihat. Jadi kan 3 tadi nih. Maka yang pertama adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Ya kan? Ya, kalimat ini disebut dengan kalimat verbal aktif. Lalu kalimat yang kedua adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan dan tidak dikenai tindakan. Disebut dengan kalimat nominal. Dan yang ketiga, kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau kalimat verbal pasif. Mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing kalimat ini. Kalimat verbal aktif. Hal yang terpenting yang perlu kita ingat ketika kita mendengar kalimat atau mencoba memahami kalimat verbal aktif ini adalah perilaku subjeknya yang melakukan tindakan. Jadi di kepala kita sudah harus kita pahami, sudah harus kita sadari bahwa kalimat verbal aktif itu subjeknya berperilaku. Apa perilaku subjeknya? Yaitu melakukan tindakan. Oke, jadi melakukan tindakan. Nah, tindakan dalam pengertian ini, jadi tindakan yang dalam pengertian kalimat verbal ini, termasuk tindakan yang diwakili kata-kata yang sulit dibayangkan sebagai perbuatan atau pekerjaan. Oke, jadi melakukan tindakan itu ada yang bisa dilihat tindakannya, ada juga yang kurang jelas atau tidak terlihat, tidak tampak perbuatannya, tapi itu merupakan tindakan. Nah, dalam konsep melakukan tindakan atau berbuat, kata-kata tersebut tidak tampak sebagai melakukan gerakan. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ada kata-kata subjek itu yang melakukan tindakan, tindakannya terlihat. Ada juga yang kok nggak tampak ini tindakannya, mana ini? Tapi dia termasuk atau tergolong kalimat atau kata verbal aktif. Nah, mari kita lihat contohnya. Kalau menulis, berlari, makan, membeli, berdiri, duduk, membaca, kelihatan tindakannya ya. Menulis ya kelihatan pena, lagi orang akan menulis. Berlari ya, kemudian makan ya, makan, pakai sendok atau dengan tangan, masukkan ke mulut, jadi ada tindakannya. Membeli, ada proses transaksi ya, serah terima barang. Berdiri juga ada
tindakannya ya, berdiri ya, tegak, duduk juga demikian, ada posisi duduk ya, ada gerakan duduk. Membaca apalagi, baca juga kita harus pegang buku ya, eh, lalu ya mungkin kepalanya ikuti kiri kanan gitu ya, bergerak kiri kanan karena lagi membaca dan seterusnya. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan bahwa subjeknya itu melakukan tindakan, tindakannya itu bisa dilihat perbuatannya. Namun ada juga itu subjeknya melakukan tindakan yang tindakannya ini nggak jelas, nggak jelas terlihat tindakannya. Apa saja contohnya? Tidur misalnya. Tidur itu kan apa tindakan tidur? Nggak ada ya. Ya mungkin orang bergerak kiri kanan, tapi maksudnya kalau tidur nggak ada aktivitas ya, diam saja kalau tidur kan, eh, ya cenderung tidak terlihat tindakannya. Merenung gitu, merenung juga kan gimana, orang merenung kan ya diam ya, maksudnya kalau orang merenung kan kayak wah merenung gitu. Nah jadi dia tindakannya kurang terlihat. Atau melabun ya, melabun juga berpikir itu wah gimana, orang berpikir keras gitu, wah mengerjitkan mata atau gimana gitu. Tapi ya ini sebuah tindakan yang apa namanya, perbuatannya itu tidak tampak secara jelas, tapi subjek itu melakukan aktif berbuat sesuatu ya, meskipun katanya tidak jelas menunjukkan perbuatan apa yang dikerjakan oleh subjeknya. Oke, jadi kalimat verbal aktif ya, kalimat yang perilaku subjeknya yaitu melakukan tindakan, baik tindakannya itu bisa dilihat eh, tindakannya, perbuatannya, maupun yang tidak tampak perbuatannya tapi termasuk juga adalah eh, apa namanya, tergolong verbal aktif. Oke. Namun demikian, nah, kata-kata seperti tadi tidur, merenung, melamun, berpikir itu tidak tampak kelihatan melakukan tindakan atau perbuatan, tapi kata-kata tersebut termasuk tergolong kata kerja verbal aktif. Oleh karena itu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kerja pada konsep kata kerja ini tidak diartikan mengerjakan sesuatu yang terlihat bergerak. Jadi dalam konsep kalimat ini jangan semata-mata melihat bahwa tindakannya itu bisa terlihat. Jadi ada juga tindakan yang tidak tampak terlihat kerjanya gitu. Melainkan keputusan pengkondisiannya ditentukan secara sadar aktif oleh pelakunya. Jadi bahwa tindakan itu secara aktif sadar dilakukan oleh eh, subjeknya. Sehingga nanti harus kita pahami bahwa untuk kalimat yang jenis kalimat verbal aktif ini tindakannya bisa terlihat atau juga tidak terlihat. Nah, contohnya seperti ini. Ini apa namanya, bisa kita perhatikan. Contoh bisa saya mau tidur. Saya mau tidur itu adalah perbuatan aktif. Jadi kondisi pengkondisian itu dilakukan oleh subjeknya. Karena kalau mau tidur itu kan subjeknya melakukan sesuatu aktivitas, yaitu akan tidur ya kan, mau tidur atau tidur. Jadi subjeknya tindakannya itu sengaja, tidurnya itu disengaja. Jadi dia melakukan aktivitas yang namanya tidur. Maka kalimat ini tergolong kalimat aktif. Tapi kalau saya tertidur, nah ini kan berarti pengkondisiannya itu bukan oleh si subjek karena tertidur. Tertidur maksudnya nggak sengaja kan, lagi baca, nah, tiba-tiba baru berapa halaman, plek, tertidur. Nah, jadi dia nggak sadar itu, kan? Jadi tidak, tidur di sini bukan sebagai sesuatu yang dimaksudkan awal, ya karena tadi dia maksudnya untuk membaca, tapi dalam perjalanannya dia tertidur, sehingga apa namanya, kalimat saya tertidur itu bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Oke, nah selain jenis kata-kata kerja tersebut di atas, tadi maksudnya yang saya sampaikan ya, baik itu yang
lihat tindakannya maupun yang tidak terlihat tindakannya. Dalam bahasa Indonesia banyak kata kerja yang berawalan ber. Nah, Indonesia itu agak unik karena banyak kata-kata yang berawalan ber. Kata kerja berawalan ber dilihat dari konteks penentunya. Nah, kalau ada kata yang berawalan ber, maka lihat konteks penentunya. Contoh kalimat ini ya. Hal tersebut berarti dia tergolong manusia inkonsisten. Hal tersebut berarti dia tergolong manusia inkonsisten. Nah, mari kita lihat penentunya kalimat ini yang mana dalam kalimat ini. Oke, dalam kalimat hal tersebut berarti dia tergolong manusia inkonsisten, penentunya adalah hal tersebut. Hal tersebut yang menentukan penentu daripada kalimat ini tergolong pasif atau bukan. Sehingga kata berarti dalam kalimat tersebut tergolong aktif karena yang penentunya adalah hal tersebut. Coba kalau hal tersebut itu tidak menentukan, maka mungkin kalimatnya menjadi pasif. Kan? Menjadi pasif. Misalnya, hal tersebut diartikan. Jadi dia tidak menentu, bukan penentu hal tersebut karena hal tersebut diartikan sebagai bentuk ketidaktegasan dia. Nah, jadi apa namanya? Hal tersebut bukan sebagai penentu, ya. Penentunya adalah hal lain. Oke, sehingga dia dipakai kalimat kata diartikan. Oke, oke ya. Nah, kalau sudah untuk jenis yang pertama, maka kita lihat jenis yang kedua, kalimat verbal pasif. Loh, kok yang kedua kalimat verbal pasif padahal tadi di contoh awal saya menunjukkan jadi pojok itu ya, di slide pojok kan kelihatan ya. Itu kan nomor 3. Nah, ini karena pikirnya supaya lebih lebih enak. Jadi kalimat kedua itu justru ada pada kalimat nomor 3. Coba lihat di slide di pojok bawah itu, ya kan? Kalau tadi satu itu maksudnya kalimat verbal aktif, itu subjeknya melakukan tindakan, maka gampang untuk mudah mengingatnya, maka langsung ke nomor 3. Kenapa? Karena yang nomor 3 itu lawan dari melakukan tindakan, yaitu dikenai tindakan. Ya kan? Jadi kalimat nomor 1 itu kalimat verbal aktif, subjeknya melakukan tindakan. Kalimat nomor 2 justru ada pada nomor 3, yaitu lawannya. Kalau tadi subjeknya melakukan tindakan, maka nomor 3 atau nomor 2, ya, nomor 2 tapi letaknya ada nomor 3, itu subjeknya dikenai tindakan. Oke, ya kan? Gampang jadi mengingatnya. Kalimat 1 itu subjeknya melakukan tindakan, kalimat nomor 2 letaknya di nomor 3 adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Kalimat ini disebut dengan kalimat pasif. Oke, ya kalimat pasif ya biasanya diawali dengan di ya, dipukul, dijual, atau kata ya, tertembak, tertangkap, terbeli, termakan. Oke, semuanya itu adalah subjeknya dikenai tindakan. Dia dipukul preman misalnya kan. Dia dipukul preman. Jadi dia dipukul preman. Oke, buku-buku mahal tersebut dijual di apa namanya? Di Jakarta misalnya. Atau dijual di eh, toko Gramedia misalnya. Jadi dia dipukul, dijual dan seterusnya. Jadi buku atau dia itu dikenai tindakan. Apa tindakannya? Dipukul. Kalau dia melakukan tindakan memukul, ya kan? Dia memukul preman. Nah, kalau dia memukul preman itu aktif karena dia melakukan tindakan yaitu memukul preman. Tapi kalau dia dikenai tindakan, dia dipukul preman. Oke. Kita ya. Nah, kalau sudah berarti kalimat yang ketiga letaknya nomor 2 tuh lebih gampang lagi. Ya kan? Yang penting pokok diingat adalah nomor 1. Pokoknya 1. Apa itu 1? Ya, maka nanti kita langsung loncat ke nomor 3. Kalau nomor 1-nya ingat, tinggal dibalik.
Oke, yang pertama subjeknya melakukan tindakan, yang ketiga itu subjeknya dikenai tindakan. Oke, jadi satu melakukan tindakan, nomor tiga itu dikenai tindakan. Nomor satu itu verbal aktif, nomor tiga itu verbal pasif. Kalau dia verbal aktif, subjeknya melakukan tindakan. Kalau dia verbal pasif, subjeknya dikenai tindakan. Nah, lalu nomor dua di antara satu dan tiga itu ada yang nomor dua. Apa nomor dua itu? Enggak dua-duanya, enggak nomor satu, enggak nomor dua, nomor tiga. Jadi kalimat nominal itu kalimat yang subjeknya tidak melakukan tindakan dan tidak juga dikenai tindakan. Jadi enggak dua-duanya. Itulah disebut dengan kalimat nominal. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang subjeknya enggak nomor satu, enggak nomor dua. Apa yang nomor satu? Ya tidak melakukan tindakan. Apa yang nomor tiga? Ya tidak dikenai tindakan. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan tindakan dan tidak juga dikenai tindakan. Nanti kita lihat contohnya. Jadi tetap berangkat dari nomor satu dan tiga, ya kan? Lalu ada di antara satu dan tiga ada tengah-tengah yaitu kalimat nomor dua yang disebut dengan kalimat nominal. Maka kita ingat saja kalimat nomor satu itu kalimat jenis yang pertama, subjeknya melakukan tindakan. Lalu langsung kita loncat ke kalimat jenis yang ketiga yaitu subjeknya dikenai tindakan. Dan lalu tengah-tengah di antaranya ada subjeknya yang tidak melakukan tindakan dan juga tidak dikenai tindakan. Oke. Kita lihat contoh untuk kalimat nominal, ya kan? Saya mahasiswa. Oke, subjeknya saya. Lalu apakah saya ini melakukan tindakan? Enggak, mahasiswa bukan kata kerja. Apakah mahasiswa juga pasif dikenai tindakan? Enggak juga. Enggak dua-duanya kan? Jadi saya mahasiswa itu enggak tidak melakukan pekerjaan juga tidak dikenai tindakan. Sehingga saya mahasiswa itu adalah tergolong kalimat nominal. Dia guru. Dia guru. Guru, dia subjek kan guru. Guru melakukan tindakan? Enggak. Dikenai tindakan? Enggak juga. Nah, sehingga dia guru itu termasuk kalimat nominal. Mereka di rumah. Mereka di rumah. Mereka itu subjeknya. Di rumah melakukan tindakan? Enggak. Dikenai tindakan? Enggak juga. Nah, sehingga mereka di rumah itu juga tergolong kalimat nominal. Mahasiswa, guru, dan di rumah tidak menunjukkan subjeknya melakukan tindakan dan tidak juga menunjukkan subjeknya tidak dikenai tindakan. Jadi enggak dua-duanya ya. Jadi mahasiswa, guru di rumah itu adalah kalimat nominal. Nah, inilah hal paling mendasar yang harus dikuasai karena inilah nakoda penggerak mesin penginggris. Jadi kemampuan kita untuk membedakan tiga jenis kalimat ini hal paling mendasar, ya, kemampuan paling mendasar yang harus dikuasai untuk menjalankan atau memproduksi kalimat berbahasa Inggris nanti. Oleh karena itulah mengapa dia menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting untuk kita bisa menguasai, membedakan ketiga jenis kalimat tersebut karena bahkan dikatakan sebagai nakoda penggerak. Wah, ini kalau nakoda ya penting, vital ya, vital sekali perannya. Karena kalau kapal tanpa nakoda dia nggak tentu arah. Tapi kalau nakodanya tuh apa namanya cakap gitu ya, terampil, paham. Jadi tujuannya itu jelas. Mau kemana? Wah, ini jenis kalimat verbal, ini jenis kalimat pasif, ini jenis kalimat nominal. Kalimatnya begini, ceret, ceret, ceret. Oke, sehingga inilah mengapa menentukan PNV, ya kan, verbal, pasif, nominal itu nanti akan menjadi sangat penting. Oke, agar mudah diingat, kita mainkan dulu pemahaman kita dengan cara mendalami sedikit tentang istilah tanda-tandanya. Kan karena terlalu panjang. Kalau kita mengatakan kalimat verbal aktif, kan panjang gitu. Atau kalimat verbal aktif adalah kalimat yang subjeknya kan terlalu panjang. Oleh karena itu kita coba
singkat dengan memberikan tanda-tanda atau apa namanya lambang ya, atau apa istilahnya ya, lambang lah ya tertentu sehingga mudah kita ingat. Nomor satu, kalimat verbal aktif kita singkat jadi KVA, ya kan? Kalimat verbal kan lumayan itu, udah ngirit nih dari kalimat verbal aktif berapa kata kan jadi 3 kata saja, KVA. Kalimat nominal nomor 2 ya, kalimat nominal itu kita singkat saja KN saja supaya lebih mudah. Lalu kalimat yang ketiga, kalimat verbal pasif yaitu KVP. Nah, apa KVA, KN, KV? Ya hanya singkatan saja, jadi nggak usah terlalu apa namanya lebay gitu ya. Apa itu ya hanya sekedar singkatan. Nah, mari kita lihat karena kita sudah punya KVA, KN dan KVV. Oke. Tadi ya sudah kita lihat kalimat yang kolom paling kiri, kalimat verbal aktif adalah kalimat yang panjang sekali, nggak usah. Kita singkat saja, jadi singkat satu tadi sudah di depan tadi sudah yaitu KVA. Lalu kalimat nominal, juga panjang juga. Kalimat nominal, kalimat bla 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 panjang, kita singkat saja dengan KN. Lalu kalimat verbal pasif, yaitu kita singkat saja dengan KVP. Tetapi antara kalau kita lihat di kolom SK itu singkatan satu, maka antara KVA dan KVV itu masih ada mirip-mirip, ya kan? Mirip-mirip. Bahkan dengan KN juga mirip-mirip karena diawali dengan huruf K. Nah, ya kan? Jadi KVA, KN, KVV. Jadi belum apa namanya? Singkatannya belum berbeda ya. Jadi masih diawali dengan huruf K. Lalu kita coba buang yang ada mirip-miripnya lagi. Contohnya antara KVA dan KVV itu kan yang ada 2 huruf yang sama yaitu huruf V ya. Huruf V yaitu verbal. Ya, sama-sama verbal tapi yang atas aktif, yang bawah pasif. Maka kita hilangkan saja ya kan supaya apa namanya lebih mudah dipahami. Maka yang KVA kita singkat saja KV saja, kalimat verbal, ya kan? Lalu KN tetap KN sudah 2 kan? KVV kita singkat KV saja, verbalnya kita hilangkan. Nah, kan sudah mulai nih, lumayan kan dari 3 huruf jadi sudah masing-masing 2 huruf. Nah, akhirnya karena tadi K-nya masih nempel, supaya semakin apa namanya pembedanya itu semakin jelas, kita singkat saja menjadi 1 huruf saja, yaitu V, N, P. Nah, apa itu VNV? Nah, V itu maksudnya kalimat verbal aktif, kalimat yang subjeknya melakukan tindakan, ya kan? Apa itu N? Itu kalimat nominal, kalimat yang subjeknya tidak melakukan tindakan dan tidak juga dikenai tindakan. Yang P-nya itu pasif. Apa itu? Kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Nah, sehingga nanti istilah VNV inilah yang akan kita pakai. Jadi selama kita belajar bahasa Inggris dengan menggunakan formula 33, maka kita akan menggunakan istilah V and V. Nah, kan lebih enak kan, lebih ringkas, lebih simpel. Oke. Jadi kalau ditanya, kalimat dalam bahasa Inggris itu ada berapa jenis? Kecil, ada 3. Apa itu? V and P. Kan lebih enak jawabnya kan? Ya kan? Apa itu? Verbal, nominal, pasif. Sudah selesai. Oke, nah VNV inilah yang akan paling banyak kita pikirkan, kita mainkan. Jadi sudah saya sebutkan tadi di awal di slide sebelumnya. Jadi selama kita belajar bahasa Inggris berbasis formula 33, maka istilah VNP ini yang akan paling sering, paling banyak kita pikirkan, kita gunakan. Ya. Baik, pemahaman tentang VNP akan kita pertajam. Wah, iya, karena kalau hanya sebatas VNP aja, untuk apa? Ya, belum bisa dioperasionalkan. Ya, belum bisa kita operasionalkan. Maka harus kita pertajam. Kenapa harus kita pertajam? Agar mudah diingat.
ya kan? Karena kalau menjadi ingat berarti mungkin bisa dipakai, ya kan? Jadi kan kita sedang menginstal perangkat lunak nih. Nah, perangkat lunak itu kan harus kita apa internalisasi istilahnya. Harus kita masukkan ke dalam memori sehingga ketika sewaktu-waktu dia akan digunakan itu sudah ada di memori di ingatan kita. Oke, verbal, nominal, pasif. Nah, oleh karena itu maka harus kita mulai dari sekarang harus kita rekam terus ya, harus kita masukkan di mesin penginggris di kepala kita itu istilah VNV. Kalau tidak ingat ya, kalau tidak ingat maka mungkin nggak bisa dipakai ya karena tidak ada kalau mau di recall itu istilahnya ya kan mau di trace ya oleh mesin penginggris PNP nggak ada itu PNP ya nggak bisa dipakai. Oleh karena itulah maka supaya ingat ya masukkan ke dalam mesin penginggris nanti kalau di waktu-waktu kita butuhkan dia bisa kita munculkan. Oke, sehingga bisa digunakan. Nah, itu maksudnya. Oke. Tadi ya, maka kita lihat dulu cirinya. Kalau verbal V itu subjeknya melakukan tindakan, kita singkat saja B. B itu maksudnya melakukan tindakan. Pasif, yang nomor 3 letaknya, yang nomor 2 letaknya nomor 3, itu cukup di saja, berarti subjeknya dikenai tindakan. Lalu nominal letaknya di tengah-tengah, tidak be juga tidak di. Ya. Semakin ini kan mudah mengingatnya kan. V and V, V be N tidak be tidak di, P di. Nah, kan? Jadi sudah kan, sudah masuk kita masukkan ke mesin Inggris ya, sudah ya. Oke. Ini konsep pertama, ya kan? Konsep pertama. Jadi konsep pertama adalah mengenali kalimat itu menjadi 3 jenis yaitu V, N, P. Kita sudah paham. Nah, tapi kalau paham saja itu belum tentu bisa dipakai, ya kan? Padahal tidak ada gunanya pengetahuan atau pemahaman kecuali bisa dipakai. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya pemahaman, pemahaman dan pengetahuan itu harus kita gunakan. Untuk apa kalau kita punya pengetahuan, punya pemahaman, kok enggak digunakan? Untuk apa itu? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oke, gampang. Kalimat bahasa Inggris terbagi menjadi 3, ya kan? Jadi 3. Oke. Ketiga kalimat jenis kalimat itu adalah V, N, V. Nah, ya kan? Apa cirinya masing-masing? Nah, untuk melihat ciri ketiga jenis kalimat tersebut, maka kita lihat perilaku subjeknya. Kunci untuk melihat perilaku subjeknya adalah kata be. Be itu maksudnya V, kalimat verbal, yaitu subjeknya melakukan tindakan. Apalagi tidak be, tidak di. Tidak be, tidak di itu untuk kalimat pasif atau P. Nah, yang terakhir, nominal ya. Lalu yang terakhir di itu untuk kalimat pasif. Jadi be kata kuncinya be, tidak di, dan di. Oke. Oke, setelah kita paham, nah kita uji dulu. Siapa tahu pemahaman kita nggak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, maka akan kita uji pemahaman kita tentang VNV ini, apakah betul-betul bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari atau tidak. Uji cobanya akan kita gunakan dengan kalimat, karena kan kita belajar kalimat kan. Kalimatnya kalimat sederhana, karena ini baru uji coba, ya kan. Kita mulai dulu dengan kalimat yang mudah dulu, kalimat yang sederhana. Kita akan ambilkan dari buku SD kelas 1 zaman saya dulu, zaman old, atau bukan zaman very old ya. Ya, itu ada contoh bukunya ada di apa pojok kiri bawah slide ya. Itu ada terbitan Balai Pustaka. Wah, itu buku tua sekali ya. Mungkin zaman sekarang udah nggak kenal lagi dengan, tapi buku ini justru buku yang keren, cadas ya pada zamannya, pada zaman saya ya. Oke, mari nah ini contohnya nih. Kelihatan ya di pojok
pojok slide bawah itu, pojok kanan bawah ya, itu ada. Jadi kami dulu belajar membaca itu ya ini bukunya. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ya, oke. Nah, kita uji coba dengan VNV. Contoh satu, kalimat ini Budi. Kalimat ini Budi itu tergolong V, N, atau P? Coba. Oke. V, N, atau V? Ya, jelas ya. Lihat dulu subjeknya. Penentunya apa? Ini. Ya kan? Ini. Lalu Budi. Budi itu melakukan tindakan. Enggak. Dikenai tindakan. Enggak juga. Berarti Budi nominal. N ya. Berarti ini Budi itu adalah kalimat nominal. Ini Ibu Budi. Wah, sama. Penentunya adalah ini. Kita lihat penentunya ini ya. Oke, atau subjek ya kalau nanti pada bingung penentu-penentu apa istilah. Ya kita bilang subjek lah. Ini subjeknya ini. Lalu ini tuh ngapain? Ini Ibu Budi. Ibu Budi tindakan? Bukan. Dikira tindakan? Enggak juga. Berarti ini Budi sama seperti nomor satu yaitu kalimat nominal. Oke, sampai sini paham nggak? Any question? Kalau ada pertanyaan silakan di kolom ya chat itu ya, di komen itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nggak jelas atau kurang jelas nanti silakan dituliskan di kolom komen. Nomor 3, Bapak Budi mencangkul di sawah. Kalimat ini tergolong V, N, atau P? Oke, subjeknya apa? Bapak Budi. Betul. Bapak Budi apa? Mencangkul. Nah, kita lihat perilaku subjeknya mencangkul. Ya kan? Ada perilakunya yaitu mencangkul. Bapak Budi subjek, perilakunya mencangkul. Mencangkul itu melakukan tindakan? Betul. Mencangkul itu melakukan tindakan. Ya kan? Maka kalimat nomor 3 itu adalah kalimat verbal. V. Oke. Nomor 4. Adik Budi bermain di halaman. V, N, atau P? Subjeknya mana? Adik Budi. Ya. Jadi penentunya adik Budi. Lalu adik Budi apa ini? Bermain. Perilakunya bermain. Bermain itu apa? Melakukan tindakan kan? Nah, sehingga kalimat nomor 4 itu juga tergolong kalimat V, verbal. Baik. Sudah paham untuk nomor 3 dan 4? Bagaimana cara menentukan kalimat verbal? Oke, lihat perilakunya. Oh, mencangkul. Oh, bermain. Bermain atau mencangkul itu ya melakukan tindakan. Kebetulan tindakannya bisa dilihat ya. Oke, maka dia tergolong kalimat verbal. Kalimat nomor 5, kucing Budi digigit anjing. Nah, subjeknya apa? Kucing Budi. Perilakunya apa? Digigit. Kira-kira digigit itu melakukan tindakan atau dikenai tindakan? Pas, dikenai tindakan. Ya kan? Jadi kucing Budi digigit anjing tergolong pasif. Kalau dia verbal, maka kalimatnya berbunyi kucing Budi menggigit anjing. Nah, dia melakukan tindakan, tindakannya menggigit. Nah, karena di kalimat nomor 5 itu dia dikenai tindakan, apa itu? Digigit anjing. Oleh karena itulah maka kalimat nomor 5 itu tergolong kalimat pasif. Sudah kan? Oke. Nah, para pecinta dan sobat channel Belajar Sepanjang Hayat, suyanto.id, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, atau siapa saja, maka kita sudah melihat konsep VNV secara meyakinkan. Nah, sudah bisa kita gunakan, ya, meskipun baru kita gunakan, kita uji cobakan di buku SD zaman old ya. Oke, tapi sudah terbukti bahwa konsep VNV itu bisa kita gunakan. Oke. Nah,
Coba kita uji coba lagi dengan kalimat yang ini. Nama saya Nizamuddin. Kalimat ini tergolong V, N, atau P. Apa? Subjeknya mana? Nama saya. Nama saya, perilakunya apa? Perilakunya Nizamuddin. Nizamuddin itu melakukan tindakan? Tidak. Dikira tindakan? Juga bukan. Berarti pasti nominal dong. Tidak mau tidak di, ya kan? Nama saya tidak mau tidak di. Maksudnya Nizamuddin itu tidak melakukan tindakan dan juga tidak dikenai tindakan. Jadi nama saya Nizamuddin. Saya bekerja di UII atau UII. Karena sudah ini ya, karena dulu UI itu namanya University Islam Indonesia, sehingga sampai sekarang orang mengenalnya dengan istilah UII ya. Oke, atau UII kalau bahasa Inggrisnya. Saya bekerja di UII. Oke, subjeknya adalah saya. Perilakunya apa? Bekerja. Bekerja melakukan tindakan? Oh, jelas dong, bekerja itu melakukan tindakan. Iya. Walaupun ada juga yang bekerja tidak melakukan tindakan ya. Maksudnya ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak perlu melakukan tindakan ada. Tapi maksudnya kalau bekerja itu eh, pengkondisian apa namanya tindakannya itu ditentukan oleh subjeknya, ya kan? Maka dia bekerja. Saya bekerja. Oke, berarti tergolong kalimat verbal ya. UII didirikan tahun 1945. UII didirikan. Subjeknya UII. Perilakunya didirikan. Didirikan melakukan tindakan? Bukan. Dikenai tindakan. Berarti didirikan itu dikenai tindakan. Ya. Karena UII tidak pernah mendirikan dirinya sendiri. UI itu kalau dia mendirikan dirinya sendiri, ya itu udah kiamat. Oke, jadi UI itu pasti didirikan oleh founding fathers UI. Ya. Jadi dia pasif didirikan. Oke. Jelas kan? Dengan contoh ini semakin jelas atau semakin ruwet? Semoga semakin jelas ya. Jadi konsep VNP berarti sudah bisa kita gunakan. Untuk kalimat yang sangat sederhana, nah nanti akan kita uji coba dengan kalimat-kalimat lain yang ada di sekitar kita. Bahkan, silakan Bapak Ibu ya, saudara-saudara, adik-adik, para sobat dan pecinta channel Lifelong Learning, belajar sepanjang hayat, dimanapun Anda berada, coba diuji cobakan dengan kalimat daerah masing-masing. Coba. Nih, saya ambilkan yang dari Jawa ya. Karena saya tinggal di Jogja, ya. Kita uji coba dengan kalimat bahasa Jawa. Contoh, pitikku dicolong uang mau esok. Wah, ya. Jawa banget ya. Pitikku dicolong uang mau esok. Subjeknya apa ini? Pitikku. Ya. Oke, bagi mereka yang mungkin nggak tahu bahasa Jawa, jadi pitikku dicolong uang mau esok itu maksudnya ayamku dicuri orang tadi pagi. Ya kan? Pitikku dicolong uang mau esok. Pitikku, ya kan? Itu subjek. Perilakunya apa? Dicolong. Apakah itu melakukan tindakan? Bukan. Dicolong itu dikenai tindakan dicuri. Ya. Kalau pitikku mencuri ya itu kiamat lagi-lagi kiamat itu ya. Kalau udah ada ayam yang bisa mencuri itu tanda-tanda kiamat itu. Sehingga pitikku itu dikenai tindakan. Apa itu? Dicuri. Jadi pitikku dicolong itu tergolong kalimat pasif. Jadi kalimat ini kalimat pasif. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan adik-adik, ya dimanapun Anda berada yang bisa mengakses training ini, coba VNV itu diuji cobakan dengan kalimat daerah masing-masing. Apakah bisa digunakan? Saya yakin semua bisa digunakan. Sebuah bahasa di dunia ini saya yakin bisa diuji cobakan dengan
V and P. Asal ketemu subjeknya perilakunya apa. Oh, udah itu mestinya. Pasti ketebak dia V, N, atau V. Ya kan? Oke. Nah, ini tantangan. Sekarang coba cari di dunia ini apakah ada kalimat yang tidak bisa ditembak dengan VNV. Wah, atau kalimat yang tidak bisa ditentukan atau digolongkan ke dalam V, N, atau V. Apakah ada? Saya kok yakin jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada kalimat di dunia ini yang tidak bisa digolongkan ke dalam VNV. Semua bahasa apapun itu bisa digolongkan ke dalam VNV. Kalau ada yang tidak bisa, ya nanti silakan dituliskan di komen. Tapi saya yakin kok semua bahasa daerah, bahasa yang ada di dunia ini, ya kita bisa tembak, kita bisa golongkan ke dalam V, N, atau V. Karena pembagian 3 jenis kalimat ini sudah pembagian tuntas, ya, sudah mencakup seluruhnya. Jadi seluruh kalimat di dunia ini, nggak hanya bahasa Inggris sebetulnya, itu ya cuma 3 itu jenisnya, yaitu kalimat verbal, kalimat nominal, dan kalimat pasif. Jenis kalimat lah ya. Ya, kalau nanti ada fungsi-fungsi kalimat, ya nanti ya beda lagi. Tapi secara umum, ya kalimat di dunia itu terbagi menjadi 3 jenis itu. Verbal, nominal, pasif. Oleh karena itu maka pesan sponsornya berbunyi, ya, saya suka dengan pesan sponsor ini. Laju kebiasaan mempraktekkan bahasa Inggris dengan benar tanpa kesulitan itu ditentukan oleh ketepatan, kecepatan, kecermatan. Ya, 3K ya. Ketepatan, kecepatan, kecermatan dalam menembak atau menggolongkan atau menentukan VNV, ya, dari bahasa yang akan kita Inggriskan. Entah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Jadi semakin cepat, semakin tepat, semakin cermat, insya Allah, ya, apa namanya, skill pertama itu akan mempermudah kita, mempercepat kita untuk bisa memproduksi kalimat dalam bahasa Inggris. Yeah. Kalau nggak percaya, lihat nanti ya. Kalau nggak percaya. Tapi semakin cepat, semakin tepat, semakin cermat, ya menentukan kalimat itu tergolong V, N, atau P, itu akan semakin memudahkan kita untuk bisa memproduksi kalimat berbahasa Inggris. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan adik-adik, dimanapun Anda berada, para sobat, para pencinta channel Belajar Sepanjang Hayat, suyanto.id, ya, mulai dari sekarang, kita harus latihan menentukan V and V. Di mana saja, ya, di mana saja. Di mana saja. Jadi latihannya bisa di mana saja. Oke. Jadi misalnya ada kalimat lagi mana? Apa namanya? Kuliah misalnya, lagi kuliah. Oke, dosen lagi menerangkan. Oh, kalau sekarang daring ya. Daring. Oh, sambil daring itu pas lagi misalnya lagi bosen ya. Tapi ini pas lagi bosen aja ya. Jadi jangan lagi serius. Jadi kalau serius nanti dimarah dosennya. Jadi lagi misalnya pas lagi suntuk, lagi kurang semangat ya, sampai tidur-tiduran bisa mendengarkan dosen mengajar, tembak PNP aja. Misalnya dosennya mengajar, hari ini kita akan belajar manajemen waktu. Wah, tembak aja PNP itu. Kita akan belajar. Berarti kita subjek, belajar itu perilaku subjek V. Nah, jadi ketika dosennya bilang, hari ini kita akan belajar V. Oleh karena itulah maka apa namanya, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Beberapa kegiatan dilaksanakan. V, pasif. Wah, ya kan pokoknya gurunya ngomong kita V, N. Tapi jangan keras-keras, nanti dosennya marah itu ya. Kamu ngapain V.
itu Pak, disuruh Pak Nizam latihan, jangan ya. Ya. Tapi maksud saya dimanapun kita itu bisa kita lakukan ya. Jadi latihan PNP itu nggak harus terlalu sepadeng gitu. Ya, tapi waktu apa namanya mendengar dosen lagi suntuk ya atau baca ya. Baca apa saja, baca koran, baca majalah, message WA, Facebook ya. Tembak aja PNP. Ada seorang apa misalnya berita misalnya baca berita. Ada seorang apa namanya garong membunuh 4 keluarga. Garong membunuh. Wah, P. Korban merencanakan pembunuhan seminggu sebelumnya. Korban merencanakan P lagi. Wah, kan jadi enak. Jadi baca VNV, baca VNV, baca P. Sehingga saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik ya, itu asalnya kalimat loh ya. Jadi intinya kalimat. Jadi kalimat ya, asalnya kalimat bisa kalau bukan kalimat ya nggak bisa. Ini harus kalimat. Jadi bisa kita lihat subjeknya, perilaku subjeknya, kita tembak saja dengan VNP. Sehingga kita menjadi penembak mahir atau penembak jitu. Wah, jadi tujuan kita ya agar secepat mungkin kita harus berlatih ini agar kita menjadi penembak mahir atau penembak jitu atau sniper VNV. Jadi target kita itu harus dari sekarang menjadi sniper VNV dalam waktu yang cepat. Karena ini menjadi pokok ya, keahlian pokok. Nah, jadi silakan saja model latihannya gimana. Yang penting asal ada kalimat, entah itu kalimat bahasa Indonesia, kalimat bahasa daerah, ya kan, tembak PNP. Dimanapun saja Anda berada, lagi kuliah, tapi ingat ya kalau kuliah jangan ini nanti masa dari 2 jam cuma PNP PNP aja ya para dosennya ya. Jadi jangan. Jadi lah ya lagi istirahat, lagi suntuk, lagi kurang mood gitu ya, ya tembak PNP. Atau lagi baca WA, lagi baca apa gitu, tembak VNV. Atau lagi dengar radio, tembak VNV. Atau lagi apa gitu ya, ya sebuah kegiatan lah, sebuah kegiatan yang bisa kita tembak VNV. Tujuannya agar tadi ya, kita semua menjadi mahir ya dalam tembak-menembak VNV ini. Ya kan? Semakin cepat, semakin tepat, semakin cermat tembak VNV, itu akan semakin cepat pula kita memproduksi kalimat. Tapi kalau semakin lama, semakin lelet, ya udah susah kita ya untuk nanti untuk memproduksi kalimat dalam bahasa Inggris dengan cepat pula ya. Nah, tadi pesannya sudah saya sampaikan ya. Semakin mahir kita menentukan VNP, akan semakin besar pula kemungkinan kita bisa berbahasa Inggris. Latihlah di mana saja dan kapan saja. Nah, di pesan Bah Jarwo, Jarwo. Ya, jadi kapan saja, di mana saja, latihan tembak VNP. Tembak VNP. Oke, ingat kuncinya terletak pada ini ya. Ketepatan, kecepatan, dan kecermatan kita dalam menembakkan VNV ya menjadi skill yang menentukan nanti apakah kita bisa memproduksi kalimat bahasa Inggris atau tidak dengan waktu yang cepat juga. Semakin lelet, ya semakin lelet pula kita bisa memproduksi kalimat bahasa Inggris. Ingat tujuan kita adalah menjadi sniper VNV. Ya, siap jadi sniper VNV? Siap ya? Oke, kalau nggak siap ya kapan kita bisa berbahasa Inggris ya? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan saudara-saudara, kalau mau latihan tembak PNP di buku saya itu sudah ada di halaman 9 sampai 11. Itu sudah saya siapkan mungkin ada berapa puluh kalimat ya untuk latihan ya, termasuk kolom-kolom V, NP. Jadi Bapak Ibu tinggal cetak-cetak saja. Ada kalimat centang V, ada kalimat centang R, ada kalimat centang. Jadi lebih mudah. Oke. Tapi kalau nggak mau lihat buku itu ya juga nggak apa-apa. Tadi kan sudah saya sampaikan, latihannya bisa di mana saja, kapan saja, dalam aktivitas apapun ya. Pokoknya asal apa, baca kalimat, tembak PNB. Dengar kalimat, tembak PNB. Baca, dengar, tembak PNB, tembak. Wah, tembak PNB. Ya. Jadi saya harapkan nanti selama 1 minggu ini, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi selama 1 minggu ini kita latihan tembak VNV. Nah, nanti kita uji apakah selama 1 minggu ini kita sudah bisa jadi sniper VNV, penembak jitu VNV atau belum. Ya.
Kalau belum berarti harus latihan lagi. Tapi kalau sudah dalam waktu sepersekian detik sudah bisa tembak PNP, nah itu kemampuan kita akan semakin cepat pula. Oke? Nah, mohon maaf ya. Jadi untuk episode ketiga ini kita sudah bergerak maju ya ke pilar pertama dari 3 ya pilar pondasi untuk mengaktifkan mesin penginggris ya Formula 33 ini, yaitu dengan menentukan VNV. Apa itu tadi VNV? Ya, verbal nominal pasif. Apa cirinya? Ya, be tidak di. Oke. Oke. Selamat berlatih ya. Selamat uji coba ya. Semakin cepat, semakin cermat, semakin tepat. Tepat, cermat, cepat ya. Tembak VNB. Kalau ada pertanyaan ya, ada komentar, ada apapun, silakan di komen. Ya, tidak usah ragu-ragu, silakan dituliskan di komen. Nanti akan saya balas ya. Mungkin kalau sebelum episode berikutnya kita tayang, akan saya jelaskan di di rekaman berikutnya. Oke. Nah, pada episode 4 kita akan bahas variasi VNB itu ada berapa, sehingga nanti ketemu kenapa dia disebut dengan Formula 33. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan adik-adik, para sahabat, para pecinta channel keren, channel berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, dan yang paling penting adalah channel channel kita bersama untuk belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ya. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Selamat berlatih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.